membuang rokok, kemudian belajar bangun pagi, belajar dengan firman, belajar menjadi hamba. Apa yang Bapak rasakan saat itu sampai Bapak bisa kuat? Karena kondisi itu sungguh sangat tidak enak ya Pak ya. Situasi dan keadaan, mau pulang tidak ada uang beli tiket, jadi semua dipaksa oleh keadaan sehingga kita harus bertahan sedemikian rupa, karena kalau tidak bertahan kita akan dilibas oleh ibu kota metropolitan yang sangat ganas itu. Kemudian kalau kita pulang dengan kekalahan. Jadi hanya tekad saja, abu kalau mau abu, kalau orang tentena bilang. Pribadi. Ya. Dan dari situlah saya melakukan penyengkalan diri secara bertahap. Membuang rokok, kemudian belajar bangun pagi, belajar dengan dengar firman, belajar menjadi hamba. Harus membersihkan WC tiap hari, mendampingi ibu pendeta pergi ke pasar, pulang harus segala macam. Dan itu mengerikan buat saya. Wow. Puji Tuhan ya, dengan proses seperti itu bisa menjadi Bapak Ritson yang saat ini bisa kita lihat bersama-sama. Bahkan Bapak Ritson ini untuk informasi supaya sahabat generasi tahu, Bapak Ritson ini sudah diundang-undang di TV-TV nasional, di TV One, SCTV dan lain sebagainya. Kalau cari di YouTube itu, dan Bapak ini juga sahabat generasi seorang YouTuber, wah luar biasa. Bisa melihat kegiatan-kegiatan yang bisa sangat menginspirasi kita semua. Langsung saja, apa nama YouTube-nya Pak? Nah, Ritson Manyonyo. Ritson Manyonyo, siap. Nanti langsung di subscribe, ada linknya saya kasih di deskripsi ya. Oke, ya Bapak mungkin lanjut ke pertanyaan Pak. Tadi kan Bapak sudah sampai di Jakarta, sudah sekolah teologi. Terus mata sebelah kiri sudah tidak melihat lagi. Nah, bagaimana Bapak, bahkan di posisi saat itu Bapak bisa menerima Tuhan Yesus secara pribadi, yang memberikan kekuatan itu sendiri. Nah, jadi bagaimana mungkin apa yang Bapak rasakan saat itu sampai Bapak bisa kuat? Karena kondisi itu sungguh sangat tidak enak ya Pak ya. Tadi jadi hamba. Jadi, brother, jadi situasi dan keadaan, mau pulang tidak ada uang beli tiket, jadi semua dipaksa oleh keadaan sehingga kita harus bertahan sedemikian rupa, karena kalau tidak bertahan kita akan dilibas oleh ibu kota metropolitan yang sangat ganas itu. Kemudian kalau kita pulang dengan kekalahan, jadi hanya tekad saja, abu kalau mau abu, kalau orang tentena bilang. Dan akhirnya saya mengikuti kuliah, dan lebih sadis lagi di asrama kami dibentuk benar-benar seperti militer. Waduh. Ya, jadi saya pikir pergi ke Jakarta itu akan tinggal di asrama lantai 40, tapi ternyata tinggal di asrama dinding petate. Tahu dinding petate? Dinding papan. Dianyam dari bambu. Masih disuruh tanam pisang, masih disuruh tanam singkong, masih disuruh pelihara ayam, pelihara kolam ikan lele. Waduh. Saya bilang, oh papa, banyak itu ikan lele di sawah di Strom datang ke Jakarta, kenapa harus baji begini? Nah akhirnya tetap bertahan. Apapun itu namanya, demi tekad, demi cita-cita yang besar, passion yang kuat, maka apapun yang terjadi tetap bertahan. Dan akhirnya 98 itu saya selesai KKN di Kabupaten Kerawang. Pulang dari Kabupaten Kerawang, saya KKN dengan saudara saya, rekan saya, Robin Pondete. Dan ketika kami masuk kampus kembali untuk melanjutkan di semester 7, saya sudah kesulitan membaca di papan tulis. Semester 7 berarti? Iya, dan karena sudah kesulitan membaca di papan tulis, kemudian di asrama saya kadang-kadang tabrak teman-teman, kemudian saya masuk got, saya duduk, kadang-kadang duduk di pangkuan orang. Orang-orang berkata, kamu kenapa, brother? Waduh. Ya, ternyata saya curhat dengan kawan saya ini, saya bilang tolong bawa saya ke rumah sakit. Nah, saya dibawa ke rumah sakit di RSPG Cikini, Jakarta Pusat. Di sanalah oleh Profesor Mandang, seorang oftalmolog, dan saya divonis mengalami kebutaan. Waduh. Tinggal 5% penglihatan. Waduh. Dan dia berkata, Saudara Ritson segera cari pusat pengembangan tunanetra agar Anda dapat mengadaptasi diri Anda. Nah, brother, kalau kita dikasih pernyataan seperti itu bisa membuat hidup kita menjadi berakhir. Betul. Kalau profesor bilang, Bro Ritson, Anda dapat hadiah
BMW, wah pasti bahagia. Iya. Kita akan call semua orang, kita akan menceritakan rezeki berkat yang kita dapatkan. Tapi ketika kita divonis sesuatu yang tidak bisa lagi diapa-apain, Iya. maka satu titik yang sangat paling mengerikan dalam hidup ini. Kenapa? Saya ini hobi baca. Satu hari bisa 3 buku habis saya baca, brother. Bayangkan betapa saya mencintai biji mata ini untuk saya gunakan sedemikian rupa karena saya bertekad kalau ayah saya hanya sarjana teologi, saya minimal harus master teologi. Bahkan kalau bisa lebih daripada itu. Bukan apa-apa karena sekali merantau pulang harus menjadi sesuatu. Memang sudah tekad dari awal. Sudah tekad dari awal. Itu, iya. Dan akhirnya saya karena sudah tidak bisa dapat beraktivitas dan mobile, maka saya drop out, keluar tanpa izin dari siapapun. Karena saya malu, brother. Iya. Saya seorang pria, saya malu karena saya mengalami kebutaan. Saya tinggal di kakak sepupu di Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Dan di sanalah saya meratapi diri. Saya kehilangan sahabat, tidak ada sahabat yang datang. Waduh. Rekan-rekan kuliah satu kamar, satu ranjang, tak ada yang datang. Satu pun. Waduh. Termasuk sang kekasih. Dia pergi, tak terdengar, nyaris tidak ketahuan di mana tempatnya. Waduh. Jadi semenjak dia tahu, Bapak. Semenjak dia tahu, saya buta. Waduh. Jadi penderitaan itu benar-benar hati kita seperti hancur lebur, luka, dan sebelum ada lagu sakitnya tuh di sini. Itu saya sudah duluan merasakannya. Waduh. Kehilangan segalanya. Kehilangan Iya. pengharapan, kehilangan penglihatan, kehilangan kekasih, kehilangan sahabat, kehilangan saudara. Bahkan saya disindir-sindir waktu tinggal di rumah saudara. Bagaimana sih? Karena mengganggu, merepotkan mereka. Waduh. Ya. Jadi saya pikir Tuhan mau jadi apa hidup ini. Iya. Ya, singkat cerita, maka oleh yang punya rumah menghubungi saudaranya berupaya untuk telepon ke kampung di Sawidago, dan tepat pada kerusuhan Mei 98, ibu saya datang menjemput saya. Dan saya dibawa pulang ke Sawidago dengan membawa 1 juta kekecewaan. Waduh. Itu belum selesai kuliah berarti, Pak, ya? Belum selesai kuliah. Iya. Tidak pulang bawa ijazah, tidak pulang membawa kebahagiaan, tidak pulang dibacakan di gereja. Kan itu kebanggaannya. Iya. Ucapan syukur dari keluarga Manyonyo Ancura atas diwisudanya anak Ritson Manyonyo. Kan biasa begitu. Iya, kebanggaan orang tua. Kebanggaan. Iya. Tetapi saya pulang membawa air mata. Waduh. Dari mereka. Itu berapa lama Pak Pendeta mengalami kebutaan baru dijemput pulang, itu berapa lama di Jakarta, Pak? Kurang lebih hampir 3 atau 4 bulan. 3-4 bulan. Ya. Selama Karena itu orang-orang di Jakarta sudah tidak ada yang mau tampung. Waduh, termasuk keluarga sendiri. Termasuk keluarga. Waduh. Merepotkan. Iya. Itu. Karena tidak bisa lagi berjalan sendiri, tidak bisa ngapa-ngapain, kan begitu. Iya, Pak. Mereka merasa direpotkan. Ya. Dan itu buat saya satu pengalaman yang mengenaskan dalam hidup saya. Titik terendah. Paling terendah. Sangat terendah. Sangat terendah. Iya. Sangat terendah. Waduh. Terus ibu jemput di Jakarta, pulang Ya. Sawidago pada Pulang akhirnya. Sawidago, sampai di Sawidago, bukan kabar gembira, kemudian satu persatu saudara, sepupu, mama tua, mama ade, semua datang balia. Hanya satu kata yang selalu saya dengar, sabar. Sabar. Datang teman-teman kaum pemuda, Iya, datang guru-guru sekolah minggu, datang komisi wanita, semua hanya bilang sabar. Waduh. Dikasih di tangan 1.000, 2.000. Iya. Sebagai belas kasihan dan perhatian mereka, saya memahami itu. Iya. Ya, saya bilang, Tuhan, apakah begini panggilan hidupmu kepada saya? Waduh. Satu waktu, sometime, momen yang sangat penting, saya minum 1 gelas obat anti nyamuk. Waduh, sempat mau bunuh diri juga Pak di titik Baygon. itu. Waduh, Ya, sudah minum. karena minum 1 gelas. Oh, gimana ceritanya itu, Pak? Karena Sudah di Sawidago tapi? Sudah di Sawidago. Oke. Dan saya tinggal di gudang karena saya merasa tidak berarti dan tidak berharga. Saya tinggal di gudang sama-sama di bagian belakang itu dengan anjing beranak. Wih, Karena saya merasa seperti anjing. Pagi datang diantar makan, siang diantar makan, malam diantar makan. iya. Jadi
merasa tak berarti, tak berharga, tak bernilai. Dan waktu itu masih musim kerusuhan, orang lagi tegang, orang lagi butuh banyak uang, orang lagi kalau ada sirene datang pengumuman, orang harus lari kemana-mana. Ya, lalu saya bagaimana? Iya. Orang yang tak bisa berbuat apa-apa dan tak punya kemampuan, tak berdaya, angkat tangan. Waduh. Saya bilang, Tuhan, seperti Elia yang dikejar-kejar Izebel. Kalau boleh, betapa hebatnya penderitaan ini, aku ingin cepat pulang. Iya. Benar atau tidak benar jalan yang saya tempuh, saya tidak mau merepotkan orang lain. Nah, terus gimana? Setelah itu minum 1 menit, 2 menit, 5 jam, 7 jam, tak ada reaksi. Wih, luar biasa. Minum baygon tapi tidak ada reaksi, Pak. Ternyata setelah dicek, rasa strawberry. Maksudnya bagaimana? Ini jangan dicoba, jangan ditiru, karena ini tidak boleh, disclaimer. Ini special case. Special case. Ini kesaksian ya. Ya, special case. Jangan coba-coba, dan kalau ada yang coba bukan karena saya. Saya sudah ingatkan, jangankan 1 gelas, 1 sendok Anda pasti mati. Iya. Ya, ini sekali lagi special case. Special case. Dan ini bukan mujizat, tapi karena kasih karunia Tuhan. Iya. Oleh karena itu, setelah itu 3 hari kemudian saya mendapatkan ayat Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah senantiasa dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan tetap bertekunlah dalam doa. Artinya bahwa memang sukacita itu datangnya dari Allah, tidak bisa kita ciptakan. Titus 3 ayat 5, bahwa Dia yang memperbaharui semua hidup kita, datangnya dari Dia. Kemudian dijelaskan harus bersabar. Nggak ada yang instan dalam hidup ini. Iya. Harus dari bayi, dari batita, balita, anak-anak, remaja, semua bertumbuh, berkembang. Demikian juga dengan saya, bahwa harus bersabar. Kamu memang buta, tapi ada rencana Allah yang panjang, yang masih menjadi misteri, yang masih harus dicari, dan kamu pasti menemukannya. Yes. Itu. Ini yang harus kita langsung saja ya, teman-teman, tanpa berkelambatan. Langsung saja. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Di saat sudah mau bunuh diri, minum baygon, dan Bapak bisa ketemu harapan, itu seperti apa? Kalau Tuhan sudah panggil kita dan akan dipakainya, tidak ada yang sanggup membatalkannya. Wow. Petrus, Paulus berkali-kali di penjara, bahkan sudah divonis hukuman mati, tapi malaikat datang melepaskan rantai-rantainya yang mustahil bagi manusia. Yes. Jadi kalau Tuhan sudah panggil, siapapun yang menonton dan menyaksikan podcast ini, jangan biarkan engkau terjebak pada bisikan setan dan jebakan iblis. Cepat keluar dari situ dan sambut panggilan Tuhan. Wow. Pada tahun 2000 ada telepon nyasar, harusnya telepon ke tetangga, kurang lebih 200 meter, tetapi masuk ke nomor kami di 21362, saya masih hafal. Telepon rumah dulu ya. Tiba-tiba muncul suara, ternyata Pendeta Martin Guso dari Bawen, Ambarawa, Salatiga, Jawa Tengah. Dia sebenarnya mau bicara dengan adiknya, tetapi ternyata bicara dengan ayah saya. Mereka bercerita entah apa yang dicerita, tapi dalam momen itu disinggung bahwa ada anak saya sudah buta. Sekarang di Sabidago, dia tidak selesai kuliahnya, dan dia bersama-sama dengan kami. Kata Pak Pendeta Martin, kirim ke saya di Salatiga. Dan ketika saya tinggal di panti asuhan, di sana oleh Pendeta Martin disampaikan, Saudara Ritson, kamu menjadi koordinator doa.